Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia setelah finish sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik. Kelolosan Indonesia dipastikan setelah laga Kyrgyzstan versus Oman berakhir imbang 1-1. Dengan demikian, Oman hanya memiliki 2 poin dan berada di posisi kelima dari 6 tim yang finish posisi ketiga fase grup Piala Asia 2023. Indonesia dengan 3 poin finish di posisi keempat dan berhak menemani Yordania, Palestina, dan Suriah yang sudah lebih dulu lolos. Bagi Indonesia, ini adalah kali pertama tampil di fase gugur Piala Asia setelah gagal pada 4 kesempatan pertama. Tapi, Indonesia harus menghadapi lawan yang berat di babak 16 besar yaitu Australia. Australia merupakan juara grup B dengan raihan 7 poin hasil dari 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Timnas Australia juga tampil superior dengan hanya kemasukan 1 gol dan mencetak 4 gol di babak penyisian. Tak hanya soal kualitas dan pengalaman para pemain, namun Australia juga unggul dalam head to head. Menurut Transfermarkt, Indonesia dan Australia sudah 13 kali bertemu. Hasilnya, Australia tampil dominan dengan 8 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kekalahan. Meski kalah secara head to head, namun timnas Indonesia di tahun ini memiliki kekuatan yang jauh berbeda. Bertengger di ranking 146 FIFA, timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain muda terbaiknya yang berkarir di dalam maupun di luar negeri. Keberhasilan timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia juga menjadi bukti bahwa tim asuhan Sintayong merupakan versi terbaik timnas Indonesia saat ini. Mengandalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Ivar Jenners, Sandy Walsh hingga Justin Hubner, timnas Indonesia diyakini akan memberikan perlawanan ketat pada Australia. Apalagi di pertandingan sebelumnya, Indonesia sudah memiliki pengalaman melewati tim-tim kuat seperti Iran, Irak, dan juga Jepang di babak penyisian. Untuk menghadapi timnas Australia, pelatih Sintayong diprediksi akan menurunkan formasi andalannya 3-4-3 yang bisa berubah menjadi 5-4-1 seperti saat mengalahkan Vietnam. Di posisi kiper, Hernando Ari akan kembali menjadi andalan timnas di bawah Mister Gawang. Di posisi back ada Jordi Amat, back muda Wolverhampton Justin Hubner, dan pemain Cafe Mechelen Sandy Walsh yang akan kembali tampil sejak menit awal. Di lapangan tengah, pemain Jong Utrecht Ivar Jenner akan kembali diandalkan dengan duetnya bersama dengan Marcelino Ferdinand. Sementara di posisi wingback kanan, ada Asnawi Mangkualam yang di laga melawan Jepang tidak diturunkan dan kemungkinan akan kembali diturunkan saat bertanding melawan Australia. Di sisi lain, ada Pratama Arhan yang selalu menjadi andalan di posisi sayap kiri, dan 3 pemain depan akan diisi oleh Yaakob Sayuri, Rafael Strijk, dan Egy Maulana Fikri. Dengan dominasi pemain muda yang memiliki kecepatan, timnas Indonesia diharapkan mampu mengeksploitasi pertahanan Australia yang terkenal kuat. Di sisi lain, timnas Australia memiliki komposisi yang menarik di Piala Asia 2023. Mayoritas skuad Socceroos di ajang tersebut merupakan pemain yang bermain di Eropa. Dikenal sebagai salah satu tim kuat di ajang AFC Cup, Australia pernah punya generasi hebat di bidang sepak bola. Generasi itu diisi oleh Mark Viduka, Mark Schwarzer, Mark Bresciano, dan Tim Cahill. Kini ada generasi baru di timnas Australia. Generasi itu dipimpin oleh gelandang andalan klub Jerman St. Pauli Jackson Irvine. Selain itu, ada juga beberapa pemain potensial lain di skuad Australia saat ini. Satu di antaranya adalah bek tengah Leicester City Harry Souttar. Tak hanya itu, Australia juga memiliki kiper berpengalaman sekelas Matthew Ryan. Di bawah arahan pelatih berpengalaman Graham Arnold, Australia akan menjadi lawan serius bagi timnas Indonesia. Sama-sama memiliki pelatih top dunia dan juga pemain-pemain yang berkarir di Liga Eropa. Menarik untuk dinantikan duel antara Indonesia versus Australia. Yang patut menjadi catatan saat melawan Australia nanti adalah keberanian bermain terbuka. Dilihat dari 3 kali permainan Australia, tim ini tidak bermain pressing sebagaimana yang dilakukan Jepang ketika melawan Indonesia. Australia seperti membiarkan pemain belakang atau tengah lawan mengolah bola di lapangan tengah dengan tetap menjaga kedalaman. Celah ini dapat dieksploitasi oleh Indonesia yang memiliki gelandang kreatif seperti Ivar Jenner dan juga Marcelino Ferdinand.